Indonesia kini tengah berjuang mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut Sulawesi, tepatnya di kawasan Ambalat yang kembali memanas. Malaysia masih bersikeras mengklaim wilayah ini sebagai miliknya. Namun situasi mendadak berubah drastis setelah satu nama disebut, Prabowo Subianto. Sikap tegas dan tanpa kompromi dari Presiden Indonesia membuat negeri jiran berpikir ulang. Prabowo dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur satu inci pun jika Malaysia terus memaksa. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ketegangan ini? Mengapa Malaysia bisa gentar hanya karena satu sosok? Dan bagaimana strategi Indonesia mempertahankan Laut Ambalat dari klaim sepihak? Simak kisah lengkapnya, karena ini bukan hanya soal perbatasan, tetapi juga soal harga diri bangsa dan mungkin awal dari babak baru geopolitik kawasan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia. Dan bagi yang Muslim, silahkan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Bukan rahasia lagi bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia kerap diwarnai ketegangan. Meski sering disebut sebagai saudara serumpun, nyatanya Malaysia kerap menunjukkan sikap yang merugikan Indonesia, terutama dalam hal wilayah dan sumber daya alam. Salah satu contoh nyata adalah Blok Ambalat, yang secara sepihak coba diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Padahal, secara geografis kawasan ini jelas berada di perairan Indonesia, tepatnya di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Mengapa Malaysia begitu ngotot? Karena di bawah Laut Ambalat tersimpan kekayaan luar biasa, 764 juta barel cadangan minyak, sebuah harta yang menggoda siapapun. Ambisi Malaysia atas Ambalat bukanlah hal baru. Sejak awal tahun 2000-an, mereka sudah menunjukkan hasrat untuk menguasai wilayah ini, berpegang pada peta sepihak yang mereka buat pada tahun 1979. Peta kontroversial itu secara terang-terangan memperluas batas laut Malaysia hingga mencaplok Ambalat. Sejak saat itu, ketegangan antara kedua negara mulai memanas. Apa dasar klaim Malaysia? Bagaimana Indonesia merespons manuver ini? Dan apakah perebutan Ambalat hanya soal wilayah atau ada permainan geopolitik yang lebih dalam? Mari kita telusuri lebih lanjut. Ketegangan di Ambalat bukan sekadar permainan diplomatik. Pada tahun 2005 dan 2009, situasi berubah menjadi konflik terbuka. Kapal-kapal perang dan jet tempur Malaysia nekat menyusup ke wilayah Indonesia, berusaha mengacau-kacau perbatasan dan menggoyang stabilitas. Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak tinggal diam. Pasukan marinir segera dikerahkan untuk memperkuat garis pertahanan laut. Penjagaan ditingkatkan dan langit serta Laut Ambalat berubah menjadi arena siaga penuh. Namun, waktu berpihak pada Indonesia. Setelah bertahun-tahun ketegangan, kemenangan diplomasi akhirnya diraih. Pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan posisi kuat Indonesia berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen 1969 yang menyatakan bahwa Ambalat adalah bagian sah dari wilayah Indonesia. Pernyataan ini tidak hanya didukung oleh hukum internasional, tetapi juga oleh bukti historis seperti aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia sejak lama dan kendali administratif atas pulau-pulau terdekat di kawasan tersebut. Meski Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, banyak pihak percaya bahwa konflik ini tidak harus berakhir di medan tempur. Salah satu solusi damai yang diusulkan adalah pengelolaan wilayah bersama, sebuah skema kerjasama yang memungkinkan kedua negara memanfaatkan sumber daya Ambalat tanpa saling mencaplok. Usulan ini bahkan didukung oleh Nu Chobing, pakar dari Universitas Malaya. Menurutnya, jika kesepakatan pengembangan bersama Ambalat dijalankan secara adil dan profesional, ini bisa menjadi contoh bagaimana sengketa wilayah diselesaikan tanpa senjata. Pertanyaannya, apakah kedua negara siap melangkah ke arah kerjasama atau justru akan kembali terjebak dalam pola lama yang selalu berujung pada ketegangan? Sayangnya, seruan damai ini tampaknya tidak dihiraukan oleh pemerintah Malaysia.
Alih-alih meredakan situasi, Malaysia justru semakin ngotot mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Pernyataan kontroversial datang langsung dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dalam pidatonya di hadapan Dewan Rakyat, politisi berusia 77 tahun itu menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Malaysia dan Indonesia terkait batas wilayah Ambalat. Lebih jauh, Anwar bahkan menyerukan gerakan kolektif untuk merebut Ambalat dengan alasan bahwa kekayaan minyak dan gas di wilayah tersebut lebih banyak berada di zona Malaysia. Menurut kajian tahun 1979, minyak dan gas lebih banyak berada di wilayah kami. Itulah sebabnya kami akan mempertahankannya. Pilihannya hanya dua, berunding atau bertempur, ujar Anwar dengan tegas. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman dan kekhawatiran. Apakah Asia Tenggara akan kembali bergolak atau ini hanya manuver politik untuk menekan Indonesia? Apa yang terjadi di Ambalat bisa jadi bukan sekadar soal minyak, tetapi tentang siapa yang berhak mengatur masa depan kawasan ini. Konflik Ambalat bukanlah satu-satunya sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kedua negara sudah berkali-kali berhadapan di meja hukum internasional. Pada tahun 1969, Malaysia mengklaim Pulau Ligitan, diikuti oleh Pulau Sipadan, yang akhirnya dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Bahkan, Malaysia sempat melirik wilayah Kepulauan Riau, sebuah klaim sepihak yang memicu kontroversi besar. Menariknya, klaim-klaim ini justru dibantah oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Alih-alih membela klaim negaranya, Mahathir malah menyampaikan komentar yang cukup merendahkan. Menurutnya, Malaysia seharusnya berterima kasih karena Malaysia pernah sukarela melepaskan Pulau Batu Putih pada tahun 2022. Pulau Batu Putih hanyalah batu seukuran meja. Wilayah itu tidak pernah menjadi bagian besar Malaysia, ujar Mahathir dengan nada sinis. Pernyataan ini tentu memicu kemarahan publik Indonesia. Apakah ini bentuk keangkuhan atau strategi diplomatik terselubung? Yang jelas, sejarah ini menjadi peringatan keras bahwa pertarungan kedaulatan belum usai. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia ternyata mengguncang mental Malaysia. Anwar Ibrahim yang sebelumnya bersikap keras, tiba-tiba berubah nada. Ancaman konfrontasi militer digantikan dengan ajakan damai. Anwar mulai berbicara tentang penyelesaian kekeluargaan dalam sengketa Laut Sulawesi. Terkait masalah Ambalat, kami akan menempuh jalur hukum. Kami tidak akan mengambil langkah agresif. Kedua negara harus saling menghindari pelanggaran wilayah, ujar Anwar dalam pernyataan terbarunya. Ketegasan Prabowo bahkan membuat Anwar ingin segera bertemu langsung dengan Presiden Indonesia untuk mencari solusi terbaik sebelum konflik semakin meruncing. Perjalanan untuk membahas Ambalat masih panjang, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono. Tetapi Malaysia sudah memberikan respons yang cukup cepat. Meski belum dibahas secara rinci, ini akan segera dibicarakan lebih lanjut di tingkat teknis oleh kementerian-kementerian terkait. Di balik retorika diplomatik ini, satu hal jelas, Indonesia tidak lagi bisa dianggap enteng. Dunia kini menyaksikan bagaimana sikap tegas seorang pemimpin mampu mengubah arah diplomasi kawasan. Perubahan sikap Anwar tidak terjadi begitu saja. Banyak pihak menyebut bahwa Anwar mulai gentar dengan ketegasan Prabowo Subianto. Anwar tahu bahwa Prabowo bukan sosok yang bisa diremehkan, terutama dalam urusan kedaulatan negara. Namun, menariknya, di balik ketegangan politik, tersimpan juga rasa kagum yang mendalam. Anwar pernah secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap Prabowo. Saya percaya penuh, Pak Prabowo adalah tokoh yang mampu memajukan dan mensejahterakan Indonesia ke depan, ujar Anwar dalam sebuah wawancara. Rasa kagum ini bahkan terbukti nyata melalui penghargaan dari Kesultanan Johor. Prabowo secara resmi dianugerahi gelar kehormatan Deka Johor, sebuah gelar eksklusif yang hanya diberikan kepada tokoh-tokoh terpilih yang memiliki kedekatan khusus dengan keluarga Kerajaan Melayu. Penyerahan gelar ini dilakukan langsung di Istana Negara Malaysia, sebuah simbol penghormatan sekaligus pengakuan atas figur Prabowo yang disegani bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di jantung kekuasaan tetangga.
Dari sini, kita tahu bahwa politik bukan sekedar konfrontasi, tetapi juga soal pengaruh dan wibawa. Dan Prabowo tampaknya memainkan perannya dengan sangat cemerlang. Ketegasan Indonesia dalam mempertahankan wilayah perbatasan bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga demi melindungi negeri ini dari ancaman kejahatan lintas batas. Salah satu ancaman paling nyata adalah penyelundupan narkotika. Ambalat, wilayah yang terus diperebutkan ternyata menjadi jalur favorit sindikat narkoba internasional. Baru-baru ini, Kepolisian Sulawesi Tengah berhasil membongkar jaringan besar pengedar narkoba yang menyusup lewat perbatasan. Menurut laporan, operasi ini mengamankan sekitar 30 kg sabu jenis metamfetamin, jumlah yang sangat besar. Direktur Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pribadi Sembiring mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif sejak Mei 2025 setelah adanya laporan masyarakat tentang rencana pengiriman sabu dari Malaysia ke Sulawesi Tengah. Fakta ini menunjukkan bahwa Ambalat bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga rawan dijadikan jalur kriminal. Inilah alasan kuat mengapa Indonesia harus berdiri tegak mempertahankan setiap jengkal laut dan daratnya, bukan hanya demi kedaulatan, tetapi juga demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Namun, penyelundupan di wilayah perbatasan tidak hanya soal narkoba. Polisi juga berulang kali menangkap pelaku penyelundupan barang ilegal lainnya, termasuk pakaian dalam jumlah besar yang dikirim tanpa izin. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membuat Presiden Prabowo naik darah. Beliau secara tegas menyatakan siap mengambil langkah ekstrim jika kapal-kapal ilegal masih berani beroperasi di wilayah Indonesia. Aparat pemerintah sudah saya perintahkan. Kebocoran harus dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam negeri bisa membahayakan kedaulatan nasional. Saya akan konsultasi dengan ahli hukum. Kalau perlu, kapal-kapalnya kita tenggelamkan, ujar Prabowo. Inilah cerita bagaimana Indonesia bersikap tegas melawan penyelundupan, menjaga kedaulatan dan menghadapi tekanan dari negeri jiran. Ketegasan Prabowo Subianto telah mengubah dinamika diplomasi kawasan, membuat Malaysia berpikir ulang, dan menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa diremehkan. Namun, pertanyaan tetap ada. Apakah langkah Prabowo ini cukup berani atau masih perlu lebih keras? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa ikuti kisah-kisah selanjutnya. Karena perjuangan Indonesia untuk kedaulatan dan martabat bangsa masih jauh dari selesai.